Assalamualaikum, halo Sipop Friends, apa kabar? Nih, kalau kita ngomongin tentang social media, itu pasti yang sering aktif di social media ini udah nggak asing lagi dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Atau kalau bahasa Indonesianya itu takut kehilangan momen. Sebenarnya banyak ya yang menggunakan istilah ini, kadang dipakai untuk bercanda gitu ya, untuk ngobrol ke teman. Dan ternyata FOMO ini nggak hanya sekedar kata yang biasa aja, yang biasa digunakan atau viral ya beberapa tahun atau 1 tahun terakhir di dunia sosial media. Tapi ternyata FOMO atau Fear of Missing Out ini ada maknanya tersendiri, khususnya ini berkaitan juga secara psikologi. Kira-kira FOMO ini apa sih penyebabnya dan dampaknya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut dalam Psikologi Populer hari ini bersama saya Nurharisya Pratiwi. Dan sudah ada narasumber saya, ini seorang psikolog dan juga anggota HIMSI Sumatera Selatan, ada Mbak Nessy Merlita, SPSI, MPSI, psikolog. Assalamualaikum Mbak Nessy. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Baik. Baik ya, ini berbicara mengenai FOMO pasti seru banget ya Mbak ya. Betul. Serunya itu karena ini menjadi sebuah fenomena, kata yang sering digunakan oleh anak-anak zaman sekarang, khususnya di sosial media, tapi ternyata ini ada maknanya tersendiri yang berkaitan dengan psikologi. Nanti akan kita bahas bersama Mbak Nessy, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Mbak Nessy, sebelum kita bahas kejauhan nih ya tentang penyebab si FOMO ini, sebenarnya FOMO itu fear of missing out, takut kehilangan momen, itu sebenarnya yang seperti apa ini Mbak? Oke, baiklah. Terima kasih ya Mbak Caca. Baiklah, saya akan menjelaskan secara rincinya bahwa sebelum kita memulai pasti kita harus mengerti dulu penjelasannya seperti apa. FOMO atau fear missing out itu adalah merupakan sebuah fenomena psikologi yang dimana seseorang itu merasa akan cemas atau khawatir akan ketinggalnya suatu pengalaman atau momen-momen yang sedang terjadi. Seperti itu. Pastinya ada sebab dan akibatnya. Kalau sebabnya sendiri, FOMO itu terjadi karena memang berasal dari yang dimana seseorang itu pengen tetap merasa ingin berinteraksi dengan orang lain, terus ada juga rasa ingin bersaing, terus adanya juga kesulitan untuk mengambil keputusan bahwa seseorang itu akan terlibatnya mengikuti akan keputusan dari orang lain gitu. Nah, jadi akibatnya seperti apa? Jadi FOMO itu memicu si individu yang mengalami FOMO tersebut mempengaruhi cara dia mengambil keputusan atau juga untuk mencari pengalaman dan cara untuk mengikuti hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya memang FOMO itu dalam era sekarang itu ya sebenarnya secara umum benar terjadi gitu. Salah satunya fenomena yang terjadi itu seperti di sosial media. Salah satunya itu seperti TikTok yang challenging yang sebenarnya sampai bisa memicu si seseorang itu ngerasa bahwa dia itu untuk tetap mengikuti tren tersebut sampai dia bisa nggak bisa untuk menjaga akan privasi dirinya sendiri, dia tidak memikirkan akan dampaknya seperti apa karena hanya untuk mencapai sebuah popularitas. Nah seperti itu. Sebenarnya secara popularitas ya pasti ada dampaknya, itu seperti dia mendapatkan seperti kayak endorse di situ ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kembali lagi bahwa sebenarnya hal tersebut akan berdampak negatif juga karena memang tidak terjaganya akan privasi sendiri. Betul. Gitu. Yang seharusnya informasinya tidak kita kasih keluar gitu ya, jadi konsumsi publik, malah karena kita FOMO tadi ya, ngikutin tren-tren yang ada sekarang ya terpaksa jadi kita harus mengikuti karena FOMO tadi. Nah ini kan kalau kita ngomongin sosial media sebenarnya sudah lama ya Mbak kita menggunakan sosial media, tapi istilah FOMO ini kayaknya baru beberapa tahun ke belakang ya, kayaknya lebih ke 1 tahun terakhir yang benar-benar masif digunakan sama anak-anak zaman sekarang, istilah yang dikit-dikit menggunakan kata FOMO. Sebenarnya sudah tepat belum penggunaan kata FOMO ini ketika ngelihat di sosial media ya anak-anak atau orang-orang nih umumnya memang menggunakan istilah FOMO ini? Ya sebenarnya FOMO itu memang udah baru terasakan beberapa tahun sebelakangan ini ya. Tapi kalau misalnya secara lebih detail lagi memang ini udah berawal dari istilah ini dari 2004 kalau nggak salah.
Nah, terus memang FOMO ini juga akan memang berdampak negatif bagi seseorang yang mengalami hal tersebut. Nah, jadi memang kembali lagi bahwa pendidikan kita secara internal maupun eksternal itu belum menanamkan akan namanya bahwa kita itu bisa diterima apa adanya gitu. Jadi ya kembali lagi ke individu tersebut karena memang berdampaknya kalau secara emosional individu yang mengalami FOMO ini pasti kalau melihat momen-momen yang istilahnya merasa bahagia yang disampaikan oleh orang di sosial medianya, terus juga akan hal yang kesuksesan gitu. Jadi dia seakan membandingkan dirinya bahwa memang kalau misalnya tidak bisa mengikuti orang-orang yang tersebut, otomatis dia akan merasa bahwa dia tuh ngerasa ketinggalan. Gitu. Nah, dari merasa ketinggalan inilah yang memunculkan kekhawatiran, rasa cemas itu sendiri sehingga si orang ini menilai bahwa dirinya itu tidak memiliki nilai. Seperti itu. Bisa sampai sejauh itu ya ternyata ya. Iya, betul. Lalu kalau misalnya dari sosial sendiri itu menjadi seseorang yang dia ngerasa tertekan nih. Adanya tekanan sosial bahwa si individu ini akan merasa bahwa dia ini harus terpaksa nih untuk memenuhi akan ekspektasi orang lain. Apalagi kalau misalnya masyarakat itu menilai bahwa hal tersebut dianggap secara positif nih, tapi dia nggak bisa terlibat. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang menjadi tekanan dalam dirinya. Iya, betul. Gitu. Jadi secara alam bawah sadar mungkin yang awalnya kita tidak menyadari bahwa yang kita rasakan ini FOMO, yang takut kehilangan momen, ternyata ada dampaknya juga seperti itu ya. Betul, jadi dari pola pikirnya kan ya, jadi lebih ke distorsi aja gitu. Oke, ini kalau melihat lagi ya, sosial media itu kan penggunaannya masif sekali gitu ya Mbak. Iya, betul. Seberapa jauh pengaruh penggunaan sosial media terhadap ya perasaan atau munculnya FOMO ini di seseorang? Oke, sebenarnya hal-hal tersebut kalau di sosial media itu suatu hal yang di luar kendali kita. Nah, dimana kalau di luar kendali kita itu, kalau misal kita selalu bersikeras ya untuk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi orang lain, yang ada kita stres sendiri gitu. Nah, jadi akhir itulah yang menjadi memicu bahwa rasa takut itulah yang membuat si individu itu pasti akan berdampak ke sana gitu. Jadi ngerasa takut tertinggal. Oke, jadi memang karena dampaknya tadi, efeknya tadi ya, penggunaan sosial media seperti itu yang akhirnya mungkin mempengaruhi tadi ya, melihat konten-konten ya banyak mungkin terinspirasi sebenarnya awalnya bagus ya Mbak ya, karena terinspirasi tapi karena kecemasan yang berlebihan itu jadi FOMO ini gitu kan. Nah, kalau melihat lagi sebenarnya sekarang FOMO ini apakah memang pure dari masifnya penggunaan teknologi digital seperti sosmed, atau ada efek-efek lain atau ada penyebab-penyebab lain maksudnya dari munculnya FOMO ini gitu Mbak? Ya, sebenarnya kalau balik lagi dalam penyebabnya sendiri ya apa yang kita lihat di sosial media itu tidak seutuhnya apa yang ada di kenyataannya kan biasanya. Biasanya orang-orang di sosial media itu lebih selektif untuk membagikan suatu hal yang tentang kebahagiaannya saja. Jarang untuk membagikan suatu hal yang kegagalan seperti itu kan. Jadi dampaknya seakan orang itu menilai bahwa di sosial media itu memicu bahwa dia ini kurang selektif nih untuk memilih konten-konten, bahwa sebenarnya konten apa yang diberikan orang lain sebenarnya itu kebahagiaan mereka saja yang di-post. Bukan hal-hal yang misalnya negatif, itu kan jarang terjadi biasanya. Iya, ya. betul. Kecuali kalau misalnya memang dia ingin popularitas gitu ya, tanpa mikir versinya gitu kan. Jadi ya balik lagi, memang kembali lagi kalau misalnya rasa takut ketinggalan itu kita memang harus selektif nih memilih konten seperti apa. Terus kita harus juga selektif untuk melihat bahwa hal-hal apa yang di sosial media itu yang secara bijak lah untuk memilihnya, apa yang harus kita ikuti, apa yang enggak gitu, karena kita memiliki hak untuk unfollow atau enggak follow batasan-batasan tersebut gitu. Betul, jadi dari kita sendiri ya kembali lagi yang punya kontrol terhadap diri kita gitu. Kalau Mbak Nesi melihat gitu ya, sekarang ini kan karena tadi ya banyak yang menggunakan kata-kata FOMO gitu, apakah sebenarnya kondisi sekarang ini khususnya anak-anak milenial ataupun anak-anak Gen Z ini memang sebenarnya benar-benar ada di posisi yang FOMO gitu, atau sebenarnya itu ya mereka menggunakan istilah aja, tapi secara kehidupan nyatanya ya sebenarnya nggak se-FOMO itu atau nggak setakut itu ya untuk kehilangan momen.
Sebenarnya balik lagi yang sudah saya jelaskan bahwa memang pendidikan secara internal dan eksternal itu memang harus ditanamkan bahwa kita itu bisa diterima apa adanya, sehingga kita tidak langsung aja atau mendiagnosa diri sendiri gitu ya, sampai bilang karena FOMO itu suatu hal yang menarik, jadi akhirnya bilang bahwa diri kita itu FOMO, padahal suatu hal yang kita gali lagi, FOMO itu sebenarnya berdampak, istilahnya itu ya berdampak ke diri sendiri. Salah satunya merasa cemas gitu, akan takut ketinggalan. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya jangan sampai asal menggunakan kata FOMO gitu ya Mbak ya, karena FOMO kalau punya makna secara psikologi ya memang itu ada maknanya tersendiri gitu kan. Jadi FOMO ini apakah sebenarnya bisa dikategorikan memang sebuah permasalahan mental atau mental health issue, Mbak Nesi? Ya, itu akan bisa berdampak ke mental issue ya, karena memang fear, namanya fear itu takut itu kan bagian dari cemas. Jadi pastinya kalau misalnya tidak terlalu kalau misalnya terlalu terpapar akan hal tersebut, yang pastinya akan mempengaruhi kesehatan mentalnya gitu. Jadi kita harus selektif lah untuk bijak dalam berada di sosial media. Oke, jadi memang harus benar-benar bijak. Tapi apakah kalau orang yang artinya aktif menggunakan sosial media itu lebih mudah terkena FOMO, sedangkan yang mungkin nggak terlalu aktif menggunakan sosial media itu nggak bakalan yang ikut merasakan FOMO itu sendiri? Ya kembali lagi, kalau misalnya orang itu bisa mengendalikan dirinya, itu ya pasti dia nggak akan terpapar ya akan FOMO sendiri. Kalau misalnya memang dia paham bahwa dirinya, oh ya sebatasnya dia seperti ini. Tapi kalau misalnya si orang ini memang nggak bisa merasa takut ketinggalan, ya otomatis dia akan mengalami hal tersebut gitu. Jadi ini harus bisa benar-benar punya benteng tersendiri gitu ya kalau dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai ngerasa cemas dengan ya tadi menggunakan sosial media kan sebenarnya untuk having fun ya, untuk kita happy aja gitu ya, punya berbagi konten aja, berbagi momen, tapi jangan sampai karena dengan adanya sosial media ini jadi sebuah tuntutan gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin dampaknya ini Mbak ya, dampak dari FOMO ini sendiri kan sebenarnya pasti ada jangka pendeknya ataupun jangka panjang seperti itu ya. Nah, kalau tadi Mbak sempat menyampaikan juga ini bisa mempengaruhi cara seseorang untuk mengambil keputusan. Artinya kesulitan yang seperti apa yang mungkin dihadapi ketika seseorang yang memang punya rasa takut dalam kehilangan momen yang mempengaruhi cara dia mengambil keputusan gitu Mbak? Iya, ini yang dimaksud ya, ini kayak misalnya orang ini karena takut tidak bisa berinteraksi atau misalnya takut ketinggalan akan momen tersebut, sehingga kadang dalam tongkrongan itu kan kadang omongan yang ada di sosial media itu kan biasanya sering juga terkoneksi di lingkungan sosial, betul ya, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya dia memang tidak bisa memanage dirinya sendiri, ya pada akhirnya ya itu akan terpapar hal tersebut gitu. Jadi ya balik lagi, karena suatu hal yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita bijak dalam mengambil keputusan, apakah itu memang sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Kalau misalnya kita selalu bersikeras untuk akan hal tersebut, yang ada kita stres sendiri gitu kan. Betul. Orang lain juga nggak akan paham gitu akan dampaknya ke diri kita, karena kita memang takut juga nanti kalau bercerita gitu biasanya. Oke. Kalau dari Mbak Nesi sendiri gitu ya, pernah nggak ya melihat di lingkungan, mungkin dari sebagai seorang psikolog ya Mbak ya, ini mungkin entah dari teman-teman atau yang orang-orang sekitar Mbak Nesi yang memang ternyata ini nih dampak FOMO yang benar-benar terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun aslinya dia FOMO-nya itu di sosmednya, tapi ternyata kebawa ke kehidupannya sehari-hari gitu Mbak. Kalau misal dari lingkungan saya sendiri sebenarnya belum ada sih. Kalau terasa banget yang terlihat gitu, tapi kalau misalnya mungkin dari berita-berita itu kan beberapa yang saya lihat memang sampai ada orang yang rela untuk ikut kayak konser gitu ya, itu kan lagi booming waktu dulu ya. Iya. Itu juga sampai ada orang yang melakukan pinjam online, sampai juga ada yang melakukan penipuan untuk bisa ikut gitu-gitu. Jadi akhirnya ya berarti memang FOMO itu berdampak negatif kalau misalnya dia tidak bisa menghandle dirinya gitu. Oke, jadi
sekedar tadi ya melihat untuk mengikuti sebuah konser yang akhirnya mungkin yang tidak seharusnya dia ikuti atau tidak wajib ya Mbak ya, tapi karena ngelihat euforia teman-teman, orang-orang ngeposting gitu kan, kayaknya nih saya juga harus nih ikut konser juga gitu kan ya. Nah, FOMO ini kan takut tadi ya, takut kehilangan momen. Salah satu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nesi, ini contoh kecilnya ada konser misalnya tadi takut untuk nggak ikut konser, takut ketinggalan. Apakah sebenarnya FOMO ini juga punya efek negatif juga ya? Maksudnya kan tadi takut kehilangan momen, artinya kan seseorang itu punya jiwa kompetitif ya Mbak ya. Sedangkan untuk jiwa kompetitif itu tuh ada dampak positifnya juga sebenarnya gitu. Nah, gimana ini kalau dari Mbak Nesi sendiri melihatnya gitu kan ya, jiwa kompetitif ini kan sebenarnya kita butuhkan bisa positif, bisa juga negatif gitu. Ya, kalau misal dari sisi lihat ya, kalau orang yang FOMO itu ya anaknya lebih aktif gitu ya, pengen ngikut gitu ya, dia akan berusaha gitu lah ya intinya. Tapi memang balik lagi, dan dampaknya sosial media dan teknologi itu yang pastinya berdampak bahwa si individu yang mengalami FOMO itu akan mengalami kebutuhan akan validasi online tadi. Nah, jadi dia akan butuh sangat like atau komen atau followers yang itu bisa meningkatkan hasrat dia untuk terus tetap bersikeras untuk tetap ikut gitu. Jadi suatu hal yang achievement dia kalau misalnya mendapatkan hal validasi online secara penuh gitu. Lalu juga dia akan merasa adanya persaingan dalam dirinya gitu. Nah, jadi merasa persaingan inilah yang memicu dia akan mengalami adanya perbandingan. Perbandingan sosialnya dia seperti apa di lingkungannya nanti. Terus juga akan munculnya hal yang dimana ketidaksesuaian antara realita dan presentasinya seperti apa. Nah, itu juga nanti akan memicu nih anak ini yang mengalami FOMO akan merasa suatu hal yang membuat akan perubahan suasana hatinya. Terus juga dia akan mengalami kesulitan untuk merasa kesepian nanti pada akhirnya karena memang akan perbandingan terlalu berlebihan gitu. Terus juga akan kebutuhan atau ketergantungan akan notifikasi. Gimana itu juga balik lagi ke hal yang namanya validasi tadi gitu. Jadi bisa sampai sejauh itu ya, terjadi ketergantungan karena tadi awalnya yang cuman punya rasa takut, akhirnya tadi candu seperti itu ya Mbak ya, punya perasaan yang candu gitu ya, pengen terus bisa ada di momen-momen itu, pengen punya bisa muncul juga, pengen setara juga dengan yang ada di sosial media, akhirnya punya rasa FOMO itu sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai FOMO ini sebenarnya gejala-gejalanya tadi ya, kita akan perdalam lagi berbincang bersama Mbak Nesi tentunya di Psikologi Populer. Tetap bersama kami akan kembali usai jeda. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer dan tema kita masih sama yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Kita akan berbincang bersama Mbak Nesi dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Mbak Nesi, kalau kita berbicara mengenai FOMO ini kan gejala-gejalanya seperti itu ya. Sebenarnya apakah dengan merasa takut saja atau cemas saja itu sudah masuk ke dalam kategori FOMO atau sebenarnya harus ada pendukung penyebab-penyebab penyerta lainnya gitu yang supaya memang seseorang ini masuk kategori FOMO gitu. Oke. Sebenarnya balik lagi kalau di FOMO itu dalam kesehatan mental itu sangat signifikan terjadi ya. Salah satunya memang merasa cemas akan cemas sosial. Nah, itu akan memicu hal tersebut. Lalu akan bisa mengalami gangguan tidur di mana dia akan memikirkan suatu hal yang terjadi tadi cemasnya tadi ya, akan selalu memikirkan apa sih yang nantinya terjadi, apa sih yang nantinya ke depannya apa yang akan dilakukan gitu. Apa sih tren yang terbaru sekarang gitu supaya bisa ada perbincangan nih nanti teman-teman di tongkrongannya gitu. Lalu juga ini akan bisa berdampak ke merasa rendah diri kalau misalnya si individu itu terlalu berlebihan membandingkan dirinya. Iya. Gitu. Terus juga akan berdampak ke isolasi nih, isolasi secara emosional di mana si individu ini akan mengalami yang mana dia akan ngerasa bahwa dirinya itu karena merasa tertinggal tersebut akan menjauh gitu secara sosial. Itulah akhirnya dia muncul perasaan kesepian gitu. Oh, jadi memang sebenarnya bukan yang semata-mata karena punya rasa cemas aja gitu ya, punya rasa takut aja, tapi ya tadi yang takutnya itu ya memang takut ketinggalan gitu ya, takut nggak bisa membahas satu hal yang sama seperti orang-orang lain. Padahal sebenarnya kalau kita nggak tahu satu atau dua hal ya wajar ya Mbak Nesi ya. Kita kan bukan orang yang selalu tahu, kecuali kalau memang kayak ya orang yang mau belajar gitu kan ya, dalam artian ini bukan yang punya rasa takut ketinggalan momen gitu atau ketinggalan sesuatu yang viral gitu. Ini kalau Mbak Nesi sendiri melihat, Mbak Nesi kan pasti kan main sosmed juga ya, main sosmed. Kalau Mbak Nesi melihat untuk kategori usia yang biasa mudah nih atau rentan nih kayaknya gitu ya, fragile untuk kena FOMO, ini sebenarnya ada di rentang usia berapa, ada nggak dilihat dari usianya gitu? Oke, kalau misalnya untuk dilihat dari usia itu kebanyakan rata-rata remaja ya, dimana yang anak-anak remaja yang lagi masih labil-labilnya pengen ikut serta dalam hal kelompoknya gitu. Jadi memang di usia segitulah yang akan lebih berdampak sih kalau rata-rata kalau dilihat di sosial media. Oke, jadi memang anak-anak remaja, Gen Z ya, yang memang lagi aktif-aktifnya menggunakan sosmed gitu. Nah, ini kalau FOMO ya, punya rasa FOMO ini dan orang yang kena itu tadi Gen Z ya, banyak yang memang masih pelajar, masih mahasiswa. Ini bisa mempengaruhi juga nggak sih Mbak? Misalnya entah dari kegiatan dia sehari-hari dalam kegiatan belajar atau mungkin dalam interaksi sosialnya tadi ya gitu. Selain memang mungkin kalau secara interaksi sosial tadi karena takut nggak nyambung nih ngobrol gitu. Tapi kalau dari pola mereka sehari-hari yang harus belajar gitu, apakah itu juga mempengaruhi nih FOMO ini? Tentu, karena salah satunya tadi kan ada gangguan tidur ya, dimana itu kan akan mempengaruhi nih, secara fisik juga akan mempengaruhi. Kalau misalnya tidurnya tidak stabil, otomatis akan memicu fisik itu akan menjadi lemah gitu, karena terkuras energi yang nggak stabil secara itu, namanya untuk tidur tadi. Iya. Terus juga akan memicu dimana si individu ini juga mengisolasi emosinya tadi, dimana dia akan atau istilahnya seperti menghindar atau untuk meninggalkan atau momen seperti di lingkungannya itu. Nah, jadi hal tersebut juga memicu pemikiran dia bahwa dia itu merasa kesepian. Padahal sebenarnya belum tentu juga karena respon dari teman-temannya juga gitu. Jadi ya balik lagi kalau misalnya memang
di zaman-zaman sekarang, era ini yang cukup rentan sekali untuk merasa tertinggal atau itu, ya kita harus bijak lagi gitu menggunakan sosial media. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, ya kalau misalnya kita itu sebenarnya bisa diterima apa adanya kita gitu. Iya. Berarti orang-orang yang terserang FOMO ya, kita katakan terserang ya, karena ini kan fenomena FOMO ini kan penyerang secara psikologis ya. Apakah memang artinya orang-orang yang punya perasaan FOMO ini takut akan kehilangan sebuah momen, artinya tipe orang yang sulit gitu ya untuk menolak sesuatu dari orang atau mudah untuk terpengaruhi gitu, Mbak Nisi? Ya, itu akan bisa juga menjadi salah satunya individu dengan memiliki karakter tersebut sih. Jadi karena memang dia takut tidak bisa menolak atau ajakan, kan balik lagi yang ke awal tadi ya. Iya. Kesulitan untuk menentukan keputusan yang melibatkan orang lain gitu. Jadi dia sendiri akan bingung nih kalau misalnya nggak ikut nanti nggak enakan gitu-gitu kan. Jadi akhirnya balik lagi dia sendiri yang ngerasa terkunci akan hal tersebut. Padahal sebenarnya kita juga memiliki hak untuk memutuskan apakah hal tersebut memang kita pantas untuk ikuti, apakah hal tersebut memang sesuai kemampuan kita gitu. Selain FOMO karena di sosial media, ada nggak FOMO yang terjadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari aja, misalnya FOMO di kelas atau FOMO misalnya di lingkungan sekitar kita yang memang benar-benar kita punya rasa cemas gitu loh, Mbak? Oke, kalau misalnya dari lingkungan mungkin ya salah satunya kalau secara pendidikan mungkin secara kompetitif kayak pendidikan gitu ya. Kalau misalnya kayak pendidikan dia nggak bisa mencapai titik tersebut dari teman-temannya, itu pasti akan dia ngerasa takut tertinggal. Terus apalagi kalau misalnya nilainya tersebut menurun dibanding teman-teman, itu juga malah mempengaruhi bahwa dia ngerasa, oh ya bahwa aku ini nggak memiliki nilai ini untuk bisa maju seperti teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi memang sebenarnya bukan hanya di sosial media ya, Iya, FOMO ini sebenarnya ya. berdampak ya. Iya, berdampak juga. Akhirnya yang awalnya tadi karena terbiasa di sosial media, terus akhirnya ngikut juga ya di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Makanya tadi kan udah seperti yang dijelaskan bahwa memang jadi tidak secara realitas dengan juga apa yang dipresentasikan gitu. Sehingga itulah yang mempengaruhi si individu ini menurunnya akan rasa kepercayaan dirinya gitu. Karena memang balik lagi FOMO itu kan kembali lagi ke kontrol dalam diri ya. Kalau misalnya ini terlalu terpapar si individu tersebut, pasti itu akan memicu bahwa self controlnya itu sudah berkurang gitu. Nah, dari hal tersebutlah sehingga si individu itu kurang bisa mengendalikan dirinya. Oke. Gitu. Ini self control nih perlu digarisbawahi nih. Artinya self control ini sebenarnya berperan penting ya. Nah, seperti apa kontrol seperti apa yang memang kita harus lakukan di saat ini sosial media yang memang sedang masif ya, teknologi digital yang memang benar-benar sekarang sedang in banget gitu kan. Tapi di satu sisi ya supaya kita nggak terhindar dari rasa FOMO, supaya kita terhindar dari rasa FOMO ini, karena kan tadi ya FOMO ini mungkin munculnya karena ada bibit-bibit yang kecil-kecil gitu ya. Kita punya yang kecil-kecil dulu, baru kita rasakan cemas dan ketakutan yang berlebihan gitu, Mbak. Berarti lagi self control itu sangat penting karena memang dimana kita paham dulu tentang diri kita, bahwa kemampuan kita sebatas mana. Terus juga batas bukan hanya dari kemampuan aja, dari minat, bakat semuanya itu kan kita harus paham tentang diri kita. Kalau misal kita sangat memahami diri kita, pasti otomatis kita akan bisa mengontrol apa yang pantas untuk kita ikutin gitu. Nah, jadi fungsinya self control itu ya balik lagi ke sana gitu. Oke, termasukkah apa misalnya kita membatasi juga penggunaan sosial media misalnya? Ya itu pasti menjadi suatu hal yang jadi strateginya nanti ya. Jadi memang harus dilatih ya, punya gimana caranya supaya kita benar-benar bisa mengkontrol diri kita, jangan sampai tadi kita malah yang dikontrol ya sama rasa cemas ini kan. Karena memang kan sudah kita bisa batasi bahwa memang hal-hal yang di sosial media itu kan di luar batas kendali kita gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membatasi hal tersebut, yang pastinya ya nanti dampaknya itu kan muncul gitu ke dalam diri sendiri. Oke, sebenarnya kalau tadi ya dampaknya kan banyak banget gitu ya Mbak Nisi ya. Seinstan apa sih kita bisa melihat bahwa wah ini benar-benar kena FOMO yang akut gitu ya, yang cepat banget gitu dampak FOMO ini terhadap diri seseorang? Oke, itu sebenarnya balik lagi kalau misalnya terjadi, misalnya kalau kita terjadi ini
di mana kita mengalami rasa cemas itu sendiri. Oke, Gitu. ini ada telepon Oh, masuk, iya, ditahan dulu. Mbak Nesi, kita angkat dulu. Assalamualaikum, psikologi populer. Dengan siapa di mana? Psikologi populer, Mbak, Iya. dengan Rani di Palembang. Baik, Ibu Rani di Palembang. Silakan pertanyaannya, Ibu Rani. Ini bagus sekali, Mbak, tema FOMO-nya. Boleh nanya sama Mbak Nesi? Mbak Nesi? Iya, silakan. Iya, makasih, Mbak. Gini, Mbak Nesi, bagaimana caranya untuk mengubah pola pikir terkait perasaan takut ketinggalan tersebut untuk kita lebih sehat dalam kehidupan ini, terutama kita lebih dapat produktif lagi dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang keduanya, adakah teknik untuk mengatasi atau mengelola supaya takut ketinggalan ini tidak membuat kita nambah down? Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Tadi kalau misalnya yang pertama cara-caranya, pola pikirnya ya. Kira-kira pola pikir yang seperti apa sih yang supaya kita itu nggak FOMO gitu loh ya gitu. Kalau misalnya dari Mbak Nesi sendiri seperti apa, silakan. Oke, balik lagi kalau misalnya fear atau cemas itu kan sebenarnya kendalinya ada di pikiran ya. Jadi kalau misalnya kita bisa berpikir secara positif tentang diri kita, itu balik lagi di mana kita harus istilahnya memahami atau menyadari akan kebutuhan atau tentang batasan kita gitu sebagai individu. Jadi dari kita bisa menyadari akan diri kita sendiri itu akan bisa memicu pola pikir secara lebih positif. Kalau misalnya kita terlalu berlebihan akan suatu hal yang misalnya kita tidak mampu akan hal tersebut, ya pasti itu akan memicu pikiran yang negatif. Oke, jadi memang benar-benar pola pikir ini gimana caranya supaya kita bisa mengontrol tadi ya, self controlnya berawal dari pola pikirnya dulu gitu ya Mbak ya, gimana kita memang bisa ya menggunakan sosial media atau teknologi digital saat ini, tapi tadi dengan positive thinking ya, tidak yang berlebihan punya rasa takut ataupun kecemasan yang berlebih gitu. Ini ada pertanyaan yang kedua nanti, tapi dijawabnya usai jeda ya Mbak Nesi ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Psikologi Populer akan kembali. Siap. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
kasih ada masih bersama kami di Psikologi Populer dan tema kita masih sama yaitu Fear of Missing Out. Pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Ini kita masih membahas pertanyaan yang pertama tadi ya Mbak ya, ini dengan pola pikir seperti itu. Nah, gimana nih caranya supaya memang membangun ya tadi ya pola pikir yang positif, karena di antara gempuran konten-konten, terus juga memang visual yang kita lihat di sosial media ini kan pasti sebenarnya mempengaruhi juga pola pikir kita. Oke, kalau misalnya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, terus juga nanti ada juga yang pertanyaannya tadi ya untuk gimana cara lebih produktif ya. Iya, betul. Mungkin ini salah satu tekniknya di mana kita harus bisa memahami nih, atau kita harus tahu situasi seperti apa sih yang memicu kita FOMO, gitu. Jadi kita sudah mengetahui akan situasi tersebut, kita juga mengetahui nih dari situasi tersebut pola pikir kita seperti apa, pola pikir negatif tersebut. Lalu emosi apa yang muncul, itu juga kita harus ketahui. Lalu perilaku apa sih yang muncul, gitu, dari pikiran, situasi dan juga emosi tersebut. Jadi teknik-teknik ini akan bisa digunakan di mana dengan cara menulisnya, gitu. Jadi kita bisa lebih memahami diri kita secara detail. Jadi kita analisis sendiri dulu, betul gitu ya Mbak ya. Mbak Caca. Jadi memang dengan kita bisa menganalisis atau memahami diri kita lebih dalam terkait situasi, emosi, terus juga tadi perilaku, pikiran. Jadi kita bisa memahami nih hal-hal tersebut, lalu kita evaluasi nih diri kita. Apakah kita bisa mampu di situasi tersebut? Apakah memang kita bisa untuk ikut momen-momen tersebut gitu. Kalau misalnya memang kita tidak mampu, kita harus sadarin bahwa kemampuan dan kebatasan diri kita itu hanya sebatas sana gitu. Jadi dengan kita bisa memahami hal tersebut, maka akan berdampak juga ke positif yang dimana kita bisa lebih produktif lagi nih untuk mengendalikan diri kita. Nah, gitu. Ini sesuatu yang nggak mudah ya Mbak ya. Betul. Itu menyadari bahwa ya kemampuan kita ada ambang batasnya gitu. Nah, gimana ini Mbak supaya memang kita ya sebagai manusia tahu manusia itu punya batasan gitu, punya ekspektasi yang tinggi itu wajar, tapi balik lagi harus punya kesadaran tersendiri bahwa memang manusia itu punya keterbatasan batasnya, gitu. Betul. Itu yang pastinya kita harus mengapresiasi apa yang kita capai. Itu jangan dilupakan ya. Iya, betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu ekstra gitu, kita lupa, akhirnya kita membandingkan diri ke orang lain. Seakan usaha kita tuh hanya sebatas sana. Padahal sekecil apapun hasil itu pasti itu suatu hal yang sebenarnya positif untuk diri kita, karena sebenarnya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, gitu. Setuju banget gitu. Jadi jangan kita berkacanya sama orang lain ya, tapi kita bisa berkacanya mungkin dengan diri kita yang sebelumnya. Pasti udah banyak sekali gitu kan perkembangannya sampai sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya rasa FOMO ini kalau kita tangkep ya, sebenarnya ada sisi positifnya. Artinya seseorang ini kan punya jiwa yang mau untuk berkembang gitu ya. Nah, gimana caranya seseorang bisa mengelola perasaan FOMO ini supaya bisa menjadi sebuah motivasi nih, Mbak Nesi? Balik lagi kalau misalnya memang hal tersebut bisa memotivasi si individu tersebut, karena memang sebenarnya fear itu kan sebenarnya negatif ya, karena memang kan balik lagi ke cemas sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bisa menghandle-nya diri sendiri untuk lebih bisa, oh ya kita harus ikut andil dalam misal hal-hal yang memotivasi, mungkin kan itu lebih bijak ya kalau kita ya untuk mengikuti sosial media. Atau hal-hal yang bisa memicu rasa semangat kita untuk misalnya mencapai sesuatu, kan hal itu lebih positif daripada kita mengikut hal yang misalnya tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kalau misalnya hal-hal yang memotivasi atau hal-hal yang bisa memicu semangat kita, itu akan lebih berdampak positif. Oh berarti kita harus memilah nih, atau misalnya kita bisa lebih mempelajari, oh bahwa diri kita ini harus upgrade terus nih karena perkembangan zaman ya. Betul. Karena kita juga tidak bisa seperti yang dijelaskan mengendalikan sosial media kan di luar jangkau kita. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengendalikan atau merespon hal-hal tersebut lebih bijak lagi gitu. Oke, jadi gimana tadi ya kembali ke pola pikir, terus juga gimana caranya supaya kita bisa mengelola memang dari diri sendiri, dari rasa takut yang kita miliki, gimana dikelola dengan sedemikian rupa supaya ya memang perasaan FOMO ini bisa mengarahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya Mbak ya, bukan yang
sekedar cemas atau takut saja, tapi harus mau mengeksplor lagi gitu kan ya diri sendiri. Ini kalau kita melihat ya, tadi kan Mbak menyampaikan bahwa FOMO sendiri kan ada gejala-gejalanya ya. Rasa takut yang berlebihan, cemas gitu ya kalau melihat tuh, terus juga jadi rendah diri gitu kan. Apakah sebenarnya seseorang ya memang karena FOMO ini mental health issue ya, apakah memang seseorang tidak masalah gitu untuk mengklaim dirinya sendiri bahwa aku FOMO nih gitu, atau memang seharusnya ya ada metode-metodenya untuk menilai seseorang ini FOMO nih gitu? Oke. Ya balik lagi sebenarnya ke diri kita ya, bahwa lingkungan di sekitar kita itu dan juga di lingkungan dimanapun kita berada, kita harus selektif untuk memilih lingkungan yang terbaik untuk kita. Gitu. Kalau misalnya lingkungan itu sangat berdampak negatif untuk kita, ya pasti otomatis itu akan memicu pola pikir yang negatif juga ke diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya lingkungan itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya kita melihat teman ini juga ngerasa FOMO, ya mungkin kacamata kita gitu yang ngelihat orang, kita juga tidak bisa mengejat si orang itu langsung bilang FOMO gitu kan. Belum tentu dia ngerasa FOMO, sebenarnya memang tipe orangnya kayak gitu kan. Jadi kita harus juga selektif untuk memilih lingkungan, karena memang balik lagi, karena kita memilih hak ya, memilih hak untuk memilih lingkungan yang terbaik untuk kita gitu. Dan juga kita harus berani nih untuk menolak misalnya itu tidak sesuai dengan kita. Kita harus berani berkata tidak, jadi gitu. Istilahnya tuh komunikasi, kita harus memiliki kemampuan untuk komunikasi secara asertif, itu sehingga tidak mudah untuk terikut akan hal-hal yang mungkin memicu negatifnya sendiri ke diri sendiri kita. Ini kan kalau tadi ya Mbak melihat gimana caranya supaya seseorang itu tadi untuk mau berkata tidak gitu, melihat dari kemampuan diri sendiri. Ini kan sebenarnya yang jadi part tersulit ya Mbak ya, karena orang FOMO ini justru yang susah untuk menolak gitu kan, yang nggak bisa ngomongin kata tidak gitu ya, selalu menerima apa saja dari luar gitu. Ini gimana nih Mbak untuk kita bisa defense gitu ya dengan keadaan atau kondisi yang seperti itu. Tadi kan memang selain kita harus memilih lingkungan gitu, terkadang seseorang tuh ya terkekang di satu lingkungan itu gitu, terjebak di situ, ya artinya seperti apa gitu yang defense-nya yang harus dilakukan. Oke, balik lagi kalau misalnya hal tersebut terjadi, ya pastinya kita tidak perlu takut gitu ya, karena lingkungan dunia ini luas gitu, orangnya banyak gitu. Jadi kita jangan, walaupun kita hanya terpapar hal tersebut di satu orang itu, ya memang balik lagi kita juga tidak bisa menghindari hal tersebut ya, karena akan sering bertemu gitu kan. Jadi yang balik lagi kita harus mengendalikan diri kita akan respon orang tersebut gitu. Kita memiliki suatu hal yang istilahnya tuh ya kita mempunyai hak lah untuk mengatakan tidak kalau misalnya memang tidak sesuai. Dan juga perkataan orang lain itu juga bukannya menjadi suatu hal yang benar-benar mendefinisikan diri kita itu seperti apa yang dikatakannya gitu. Karena yang tahu diri kita apa adanya itu ya diri sendiri gitu. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri. Jangan sampai membiarkan orang lain gitu ya, apa yang dikatakan orang lain yang kalau nggak sesuai sama kita ya jadi nggak usah diikutin gitu ya Mbak ya. Memang artinya tidak usah senyamannya kita dan tidak usah mengikuti arus ataupun kondisi yang ada di lingkungan gitu ya, harus menjadi diri sendiri. Nah, ini kalau seseorang sudah berada di kondisi ini, takut dan punya kecemasan berlebih untuk kehilangan sebuah momen atau momen-momen tertentu, apa yang harus dilakukan nih Mbak? Artinya apakah memang harus baik itu kan tadi dari diri sendiri tadi ya, harus membuat sebuah pola pikir, tadinya membentuk pola pikir yang baik, tapi apakah seseorang ini perlu artinya untuk mengkonsultasikan ini gitu ya kepada tenaga-tenaga ahli bahwa supaya ya bisa keluar nih dari perasaan FOMO ini gitu? Iya, kalau misal untuk strateginya sendiri ya, kalau secara mandiri, sebenarnya pemulihan itu dilakukan juga tetap harus secara mandiri, gitu. Salah satunya pasti kita harus meningkatkan kesadaran diri sendiri, bahwa apa yang kita lihat di sosial media atau mungkin lingkungan sekitar itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya, gitu. Terkadang kan yang seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa orang-orang tersebut itu secara tidak langsung memang selektif untuk memilih apa yang dia post, gitu.
Lalu kita juga harus bisa menghargai atau mengapresiasi diri sendiri. Apa yang kita capai, kita harus hargai diri kita bahwa kita juga memiliki kemampuan loh gitu. Walaupun mungkin nggak sebanding sama orang lain, dan itu kita harus batasi bahwa dengan kita mengapresiasi diri sendiri itu bisa memicu bahwa kita memiliki kemampuan yang bisa kita andalkan gitu. Lalu juga kita harus bisa mempraktekkan rasa bersyukur. Apa yang kita capai, apa yang kita raih itu ya suatu hal yang harus kita syukuri. Terus juga kita harus mengetahui nih batasan atau waktu untuk bisa terpapar dari sosial media. Kita misal 7 jam selama ini kalau misalnya main sosial media ya bisa kurangi juga perlahan-lahan gitu jadi 6 jam. Jadi nggak langsung spontan. Kalau misalnya terlalu spontan nanti stres sendiri gitu kan. Iya benar. Itu gitu. yang biasanya malah jadi nggak bertahan ya untuk berubahnya gitu kan. Jadi memang harus bertahap gitu ya Mbak, tidak perlu yang langsung tapi at least kita punya progres nih untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah ini nanti akan kita bahas juga nih ya Mbak. Sebenarnya kan kalau di rasa FOMO ini tadi ya ada dampak atau efek negatifnya untuk diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa nih dampaknya untuk lingkungan sekitar atau orang-orang terdekat kita? Pasti kan ada ya Mbak ya yang mempengaruhinya, yang berpengaruh gitu. Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Psikologi Populer akan kembali. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer. Saya mau lanjut ngobrol lagi nih dengan Mbak Nesi. Ya Mbak Nesi, kalau tadi ya di segmen-segmen sebelumnya kan kita membahas bahwa ternyata FOMO ini ada dampaknya banyak ya untuk diri kita sendiri ya, dampak negatifnya gitu kan. Artinya kayak kita menarik diri lah dari lingkungan karena merasa ya tadi ya tidak bisa bergabung, tidak bisa bersosialisasi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya FOMO-nya seseorang ini apakah punya dampak
juga terhadap orang lain nih, Mbak Nesi? Apakah mungkin bisa menular juga gitu ya? Bisa pola pikirnya juga jadi punya orang yang di sekitarnya jadi punya pola pikir yang sama gitu atau seperti apa? Kalau misalnya untuk berdampak ke orang lain sepertinya itu jarang sekali terjadi ya, karena memang balik lagi ini lebih dominan ke si individunya gitu. Kalau misalnya untuk orang lain itu ya memang tidak ada secara signifikan untuk akan si orang lain itu akan mengalami hal tersebut. Tapi memang kalau misalnya untuk orang yang mengalami FOMO itu sendiri, karena sangat penting juga mendapatkan dukungan yang positif dari lingkungan sekitarnya. Nah, kalau itu ya itu akan bisa berdampak positif untuk si orang yang mengalami FOMO itu sendiri. Oke, kira-kira kita yang eksternal nih, kalau misalnya let's say kita punya temen ya yang FOMO banget sih nih gitu, dia nih kan ya takut macam mas gitu untuk ketinggalan sesuatu, apa yang harus kita lakukan supaya memang kita bisa membantu dia gitu ya secara baik gitu, memang tepat supaya ya bisa membantu dia untuk rileks dan juga hilang gitu perasaan cemas dan takutnya. Ya balik lagi kalau misalnya orangnya secara eksternal itu untuk membantu si individu tersebut, kita harus paham nih orangnya tersebut batasnya seperti apa. Kalau misalnya memang udah deket ya, kalau misalnya udah deket akan lebih mudah untuk kita memahami kalau misalnya si individu ini tidak mampu melakukan hal tersebut. Jadi itu akan membantu si individu merasa tidak ketertinggal dari teman-temannya gitu. Jadi lebih berdampak akan hal tersebut. Kalau misalnya dukungan itu menjadi yang secara negatif, kayak misalnya lingkungan eksternalnya malah ngejudge dia karena tidak ikut, nah itu malah menurunkan harga dirinya lagi. Malah gitu. makin ngedown lagi ya Mbak gitu. ya. Ini selain tadi pola pikir, lalu juga tadi punya self control ya, tadi membatasi diri misalnya dari sosial media yang memang punya pengaruh besar gitu terhadap munculnya rasa FOMO ataupun dari eksternal. Kira-kira ada strategi apa lagi nih Mbak yang memang sangat bermanfaat untuk seseorang yang punya perasaan FOMO ini gitu? Oke, kalau misalnya tadi kan udah dibahas kayak meningkatkan kesadaran diri seperti apa, terus kita harus bisa mengetahui batas-batasan terpapar yang akan sosial media, terus kita juga bisa harus memahami nih atau menghargai apa yang sudah kita capai. Terutama kalau misalnya secara religius itu ya tentunya mempraktekkan rasa bersyukur atas apa yang kita capai. Kan masih banyak tuh orang-orang yang di bawah sana mungkin tidak ada yang seperti kita atau sebenarnya gitu. Jadi hal-hal tersebut sangat penting untuk kita syukuri gitu. Dukungan dari keluarga atau orang terdekat juga sangat penting. Terutama kita juga kalau misalnya tadi salah satu dampaknya itu menjadi isolasi secara emosional, di mana kita harus tetap terhubung dengan orang lain, terutama orang-orang terdekat. Karena kalau misalnya kita terlalu lama untuk mengisolasi diri sendiri, ya itu akan berdampak ke psikis juga, gitu. Jadi apapun itu, otak kita ini kan terbatas ya Mbak ya. Benar. Jadi kalau misalnya semua hal itu kita masukkan ke dalam pikiran, itu kan menjadi stres sendiri. Jadi alangkah baiknya dengan salah satunya cara untuk strategi mengatasinya itu berbicara dengan orang lain. Gitu. Jadi ya, kalau berkomunikasi gitu ya. Betul. Kalau misalnya memang yang terpenting ya dari keluarga yang terdekat gitu. Kalau misalnya memang perasaan ini udah sangat bisa mengganggu kehidupan sehari-hari, ya alternatif lainnya ya kita harus bisa langsung konsultasi ke psikolog gitu. Jadi memang tadi ya kita harus mulai dulu dengan analisa diri sendiri dulu deh nih, kira-kira memang kita apakah punya perasaan FOMO ini atau sebenarnya ya enggak sih, sebenarnya cuman sesekali aja muncul gitu ya, bukan yang sampai takut yang berlebihan gitu kan ya. Tapi salah satunya tadi kan ya selain teknologi digital dan juga sosial media, sebenarnya apakah ketika seseorang ini terlalu sering misalnya dibanding-bandingkan, kita kan kadang suka ada ya Mbak ya momennya sesimpel dari kakak yang dibandingkan dengan adik atau sebaliknya gitu. Ini kan sebenarnya bisa juga ya menjadi pemicu munculnya rasa FOMO ini sendiri. Betul, salah satunya memang kalau misal dari pola asuh atas perbandingan ya, terutama dari kakak adik, ada perbandingan dari orang tuanya, itu salah satunya memicu perasaan dari rasa cemas. Nah, rasa cemas kan salah satu fenomena yang terjadi di mana individu merasa takut atau khawatir. Nah, jadi ya memang balik lagi kita harus mengetahui nih diri kita tuh karakternya seperti apa gitu. Jadi memang lingkungan awal juga bisa mempengaruhi sih.
Gitu. Lingkungan awal bisa mempengaruhi dan tapi juga bisa membantu kita gitu ya Mbak ya, betul. supaya bisa keluar dari rasa FOMO ini sendiri. Nah, kalau kita yang mungkin seseorang yang merasa FOMO ini kan sebenarnya untuk bersosial tadi ya, karena dia takut awalnya untuk bersosialisasi, untuk memulai atau memunculkan rasa keberanian nih ya, bahwa kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita itu apa nih Mbak yang mungkin harus kita mulai pupuk gitu ya, supaya ya kira-kira memang kita punya pola pikir yang positif gitu ya, bahwa yakin orang-orang mau kok menerima kita, karena kan untuk memunculkan perasaan itu dari yang tadinya kita FOMO, takut untuk bersosialisasi kan cukup sulit ya pastinya Mbak Nesi. Betul. Dimana strategi yang pertama itu yaitu meningkatkan kesadaran diri sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa batas diri kita seperti apa, terus juga kita sadar bahwa di sosial media itu juga tidak semuanya sesuai dengan kenyataan. Terus juga kita harus bisa memahami diri sendiri tadi, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang misalnya yang ada di sosial media itu ya terkadang itu bisa tidak sesuai apa yang dialami orang tersebut. Karena memang secara konten kan memang secara orang lain itu kan selektif ya untuk memilih yang mana yang pantas, yang enggaknya dimasukkan. Terutama tentang kebahagiaan sih biasanya dipaparkan atau momen kesuksesan gitu kan. Jadi ya itu balik lagi, kesadaran diri sangat penting. Jadi memang artinya bukan cuman sekedar pola pikir saja yang ditumbuhkan, tapi memang harus langsung action ya Mbak ya, harus langsung action. Gimana caranya kita supaya bisa bersosialisasi, memulai mungkin dari orang-orang yang terdekat dulu dan meyakini bahwa ya orang-orang di sekitar kita mau nih menerima kita gitu kan ya. Kalau Mbak Nesi melihat nih, Gen Z kan sekarang yang paling banyak tadi ya yang mengumbar kata FOMO gitu, yang menggunakan kata-kata FOMO. Artinya sekarang nih kita harus mulai berhati-hati ya untuk menggunakan kata FOMO ini sendiri. Iya, betul sekali. Kita sangat harus berhati-hati dengan menggunakan istilah-istilah gaul lah kata generasi Z ya. Kita harus paham dulu nih apa maknanya, apa artinya sebelum kita untuk ikut berkomentar di sosial media. Dengan hal tersebut juga kalau misalnya kita tahu, maka itu menunjukkan bahwa kita juga bijak dalam menggunakan hal tersebut. Gitu. Jadi proses strategi untuk mengatasi FOMO ini juga tidak secara instan ya Mbak. Iya. Karena memang prosesnya berkelanjutan. Betul. Jadi kita juga harus tetap berlahan-lahan untuk mengubah diri kita lebih baik lagi. Prosesnya lah gitu ya Mbak Nesi yang paling penting ya. Oke. Terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari ini, apa nih pesan-pesannya Mbak Nesi untuk pemirsa di rumah yang melihat, yang menyaksikan Psikologi Populer hari ini nih, supaya jangan FOMO deh gitu. Cukup FOMO itu cuman sekedar kata, tapi jangan sampai benar-benar kita mengidap FOMO gitu. Jadilah diri sendiri, yang mana pada akhirnya yang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri. Jadilah diri kamu sendiri, karena pada akhirnya kamu bisa andalkan adalah diri kamu. Betul, yang kita bisa andalkan hanya diri kita sendiri. Jadi jangan sampai tadi ya kita bergantung dengan situasi dan kondisi, kita bergantung dengan orang lain yang akhirnya punya dampak negatif tadi ya Mbak ya ke kita, mulai dari tadi mudah dipengaruhi, terus juga sulitnya untuk bersosialisasi, sulit ambil keputusan, dan ini pasti dampaknya, efeknya itu jangka panjang gitu ya, bukan cuman ya udah cuma sekedar 1 atau 2 tahun aja nih, tapi ternyata tanpa sadar dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini ternyata bisa memupuk nanti sampai kita dewasa gitu ya, perasaan itu, dan sangat-sangat buruk gitu dampaknya kalau itu dibiarkan seperti itu. Luar biasa sekali. Ini perbincangan kita hari ini sangat menarik ya mengenai fear of missing out. Artinya bagaimana kita sekarang harus bisa mengontrol diri seperti yang disampaikan oleh Mbak Nesi tadi, dan gimana caranya kita selalu bisa berpositive thinking supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, dan tadi ya tidak takut dengan kondisi yang ada dan tidak selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita punya prestasinya masing-masing ya Mbak. Kita punya, harus bijak, kita harus bijak, dan kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Sekali lagi terima kasih Mbak Nesi sudah bergabung bersama kami di Psikologi Populer. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi dengan bahas tema-tema menarik lain ya Mbak Nesi ya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama Mbak Nesi. Tema kita hari ini yaitu fear of missing out. Terima kasih telah menyaksikan Psikologi Populer. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.